Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube kami, CFN Abibu Channel. Kami senang Anda bergabung di sini. Di channel ini, kami menyajikan berbagai konten yang mencakup berita politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan teknologi. Kami berharap konten kami dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi Anda. Kami mengundang Anda untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Dengan dukungan Anda, kami semakin termotivasi untuk terus menyajikan konten yang berkualitas. Jadi, mari kita simak video kali ini bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda. Selamat menyaksikan. Dua belas contoh kebudayaan Indonesia yang unik dan dikenal hingga mancanegara. Budaya adalah gabungan norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, serta kesenian dan pengetahuan yang diwariskan dan disebarluaskan oleh suatu kelompok masyarakat. Meliputi cara hidup, bahasa, pakaian, makanan, dan ekspresi seni yang membentuk identitas dan keunikan suatu komunitas. Indonesia sebagai negara multikulturalisme memiliki keberagaman yang sangat banyak. Tak hanya suku, jumlah provinsi yang terbagi menjadi 34 juga memungkinkan negara ini menyajikan contoh kebudayaan Indonesia. Berikut beberapa contoh dari kebudayaan. 1. Karapan sapi. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu, tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di kota Karesidenan, Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden. 2. Upacara potong jari. Upacara potong jari atau yang disebut Iki Palek, merupakan adat potong jari yang masih dilakukan suku Dani di Papua. Tradisi ini dikenal sebagai simbol kesedihan dan kesakitan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Suku Dani merupakan suku asli Papua khususnya di dataran tinggi tengah dan lembah Baliem. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Meski pemerintah Papua dan Jawa Wijaya telah melarang tradisi potong jari dan potong telinga, namun suku Dani tetap melakukan praktik tersebut sebagai cara mengenang leluhur dan menyampaikan belasungkawa. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Selain itu, sebagian orang juga menggunakan ijuk yang terbuat dari ijuk akar pohon dan digosokkan pada jari hingga patah. 3. Upacara Kasada. Upacara Kasada merupakan sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Upacara ini dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Dalam perkembangannya, upacara ini menjadi salah satu hari raya umat Hindu Tengger. Upacara Kasada yang dilakukan setiap tahunnya juga termasuk contoh kebudayaan Indonesia yang selalu dilestarikan. Upacara yang dilakukan setiap tanggal 14 Kasada kalender tradisional Hindu Tengger adalah janji suku Tengger kepada Bromo. 4. Tanam Sasi. Tanam Sasi merupakan upacara adat kematian yang berkembang di Kabupaten Merauke, tepatnya dilaksanakan oleh suku Marin atau Marin Anim. Suku Marin terletak di wilayah dataran luas Papua Barat. Kata Anim mempunyai arti laki-laki, dan kata Anum mempunyai arti perempuan. Jumlah penduduknya sebanyak 5.000.7.000 jiwa. Sasi mempunyai arti sejenis kayu yang menjadi media utama dari rangkaian upacara adat kematian. Sasi tersebut ditanam selama 40 hari setelah kematian seseorang yang ada di daerah tersebut. Sasi tersebut akan dicabut kembali setelah 1000 hari ditanam. Tanam sasi selalu dilaksanakan oleh suku Marin, dan berdampak kepada hasil ukiran kayu khas Papua yang menjadi terkenal hingga ke mancanegara. 5. Tabuik. Tabuik adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala, dan memainkan drum tassa dan dol.
Tabuik merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa, kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. 6. Merarik. Kebudayaan merarik ini berupa upacara pernikahan yang dilakukan di wilayah Lombok. Seorang pria yang ingin menikah harus menculik perempuan yang ingin dinikahi lalu membawanya pulang dan menikah keesokan harinya. Dalam tradisi suku Sasak, pelaksanaannya memiliki 4 prinsip, yaitu kebanggaan perempuan, keberdayaan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan, kebersamaan, serta keuntungan ekonomi. Merarik memiliki makna yaitu keberanian bertanggung jawab, keteguhan mewujudkan pernikahan dan penyelesaian perkara melalui musyawarah. 7. Makepung. Makepung adalah atraksi karapan sapi berasal dari Kabupaten Jembrana, Bali. Makepung artinya berkejar-kejaran, inspirasinya muncul dari kegiatan tahapan proses pengolahan tanah sawah yaitu tahap melumatkan tanah menjadi lumpur dengan memakai bajak lampit slow. Bajak lampit slow ditarik oleh 2 ekor kerbau dan sebagai alat penghias kerbau maka pada leher kerbau tersebut dikalungi genta gerondongan, gongseng besar sehingga apabila kerbau tersebut berjalan menarik bajak lampit slow maka akan kedengaran bunyi seperti alunan musik. Karena bekerja gotong royong maka ada bajak banyak yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor kerbau yang ditunggangi oleh seorang sais duduk di atas bajak lampit slow. Atraksi Makepung di sawah ini berkembang sekitar tahun 1930 dan saisnya berpakaian ala prajurit kerajaan di Bali zaman dulu yaitu memakai destar, selendang, selempot, celana panjang tanpa alas kaki dan di pinggang terselip sebilah pedang yang memakai sarung poleng, warna hitam putih. Makepung dibagi menjadi 2 wilayah blok yaitu blok barat hijau, blok timur merah. Nama-nama kerbau terkenal di blok barat, Moncong Putih, Dewi Natalia, Prabu Angin Ribut, Del, untuk blok timur, Barong Sangkar Agung, Lubak Barak, Sawung Galing, Mega Dewi Alem, Del. 8. Bau Nyale. Kebudayaan unik yang satu ini adalah kegiatan penangkapan nyale yang dilakukan saat air laut surut pada jam 4 hingga 5 pagi pada bulan Februari atau Maret. Nyale adalah sebutan untuk cacing laut di Lombok. Upacara bau nyale ini bersumber dari Putri Mandalika. 9. Debus. Debus adalah kesenian bela diri masyarakat Sunda Banten di Provinsi Banten. Kesenian ini menyebar ke wilayah Parahyangan. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian ini berawal pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten pada abad ke-16 tahun 1532 sampai tahun 1570. Pada zaman Ageng Tirtayasa dari Banten tahun 1651 sampai tahun 1692, debus menjadi sebuah alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian debus saat ini merupakan kombinasi antara seni tari dan suara. 10. Ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu Bali yang tergolong upacara Pitrayatnya, upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Kebudayaan ini adalah peringatan upacara kematian yang dilakukan di Bali. Seseorang yang telah meninggal wajib disucikan untuk selanjutnya dibakar. Prosesi pembakaran ini bahkan menggunakan ritual khusus untuk mendapatkan abu untuk dilarungkan ke laut. 11. Dukderan. Dukderan merupakan festival khas kota Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang diadakan perayaan dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api. Nama Dukderan merupakan onomatope dari suara letusan. Duk, yang berarti bunyi yang berasal dari beduk yang dibunyikan saat ingin salat maghrib. Sementara, Deran, adalah suara dari mercon yang dimeriahkan oleh kegiatan ini. Tradisi Dukderan ini telah diadakan sejak tahun 1882 pada masa Kebupatian Semarang di bawah kepemimpinan Bupati R.M. Tumenggung Aryo Purbaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Semarang, Masjid Kauman, yang berada di pusat kota lama Semarang dekat Pasar Johar. Saat ini, Dukderan diadakan seminggu sebelum bulan suci Ramadan tiba dan berlangsung selama seminggu hingga H1 puasa pertama. 12. Ngurek. Sama halnya dengan debus, upacara yang satu ini dilakukan oleh pelaku dengan menusuk tubuh menggunakan keris. Upacara yang satu ini bertujuan untuk meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Meski terlihat menegangkan, seseorang yang melakukannya tradisi ngurek biasanya tidak dalam keadaan sadar atau kerasukan, sehingga mereka tidak merasa kesakitan.
Demikian informasi yang dapat kami rangkum dalam video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan berita penting lainnya.